Film ini bergenre misteri dan thriller, bercerita tentang seorang pianis bernama Akas yang berpura-pura buta demi memudahkannya mendapat inspirasi. Suatu hari, seorang wanita bernama Sophie mengendarai skuter tidak sengaja menabrak Akas. Terkesan dengan sikap Akas yang baik, Sophie kemudian menawari Akas untuk menjadi pianis di restoran milik pamannya. Saat menjadi pianis di restoran inilah Akas berkenalan dengan bintang film legenda Pramod Sinha. Beliau sangat terkesan dengan permainan Akas karena bisa memainkan beberapa lagu film India lama yang digemari istrinya. Kemudian Pramod pun mengundang Akas agar datang ke apartemennya esok hari untuk memainkan beberapa lagu di depan istrinya Simi. Esoknya, Akas tiba tepat waktu di apartemen Pramod. Rupanya yang membuka pintu adalah Simi sang istri. Akas mengatakan pada Simi bahwa Pramodlah yang mengundangnya. Simi menolak kehadiran Akas karena suaminya tidak di rumah. Saat berdebat soal itu, tetangga Simi seorang nenek tua keluar dan melihat. Simi yang tidak enak pun mengajak Akas masuk ke dalam. Begitu di dalam apartemen, Akas langsung bermain piano sambil menunggu kedatangan Pramod. Namun alangkah kagetnya Akas ketika melihat ada darah berceceran di lantai ruang tengah. Ternyata ada mayat Pramod sedang terbujur kaku di lantai. Tentu saja ia berpura-pura tidak tahu untuk mempertahankan aktingnya bahwa ia seorang tunanetra. Akas pun izin ke toilet untuk melihat keadaan. Tapi ternyata ada seorang lelaki yang sedang mengacungkan pistolnya. Karena latihan bertahun-tahun sebagai seorang buta, Akas bisa menjaga sikap dan reaksinya untuk tetap tenang, seolah-olah tidak melihat apapun. Akas kembali ke piano dan tetap bermain seperti biasa. Sementara Simi dan lelaki berpistol membereskan mayat Pramod yang dimasukkan ke dalam koper dan kemudian dibawa pergi oleh si lelaki. Akas tetap tenang seolah tidak terjadi apapun. Sampai akhirnya Simi mengatakan suaminya tidak bisa datang menemui Akas. Akas pun lalu pulang. Dia sempat termenung sesaat sambil menunggu bajai. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkan apa yang baru saja dilihatnya. Tapi rupanya, begitu Akas bertemu kepala polisinya, dia kaget setengah mati. Karena ternyata sang lelaki berpistol di rumah Simi adalah si kepala polisi. Akas langsung putar otak dan berpura-pura melaporkan kucingnya yang hilang. Kepala polisi yang penasaran pun ikut ke rumah Akas. Selama di rumah, Akas berhasil bersikap buta seperti biasa. Bahkan sang kepala polisi mengujinya dengan melempar pisau ke muka Akas. Untungnya dia tidak bergeming, sehingga sang polisi akhirnya bernapas lega. Esoknya Akas kembali diundang ke rumah almarhum Pramod oleh anaknya. Pergilah Akas ke sana. Tapi betapa kagetnya dia, Simi dengan sengaja melempar nenek tetangga depan apartemennya sehingga terjatuh dari lantai 5 karena si nenek salah satu saksi pembunuhan Pramod. Sialnya Simi melihat Akas ada di sana. Singkat cerita, Simi kemudian mendatangi rumah Akas untuk mengecek apakah Akas beneran buta atau tidak. Simi berusaha membunuh Akas dengan memberinya obat yang benar-benar membuat Akas buta. Akankah Akas berhasil membongkar rahasia Simi?